Badan pelengkap desa. Pelengkap desa. Pelengkap stempel, bukan stempel. Di stempelnya malam-malam datang besok mau dilaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dolan dek Bandung nyasar nang Bali. Ya, golek tas kulit nang Pasar Kembang. Cangkruan Rebung hadir kembali ambek Cak Abdul Wahid Ketua Apetnas Jombang. Yo. Oke. Cak Wahid, sebelum kita diskusi panjang lebar terkait apapun yang akan kita bicarakan, daerah Rebung ini nanti kita ngomong pakai bahasanya gado-gado, Jawa campur-campur oleh. Tetapi ada satu rumus, iso dijawab, gak iso, piye carane kudu dijawab gitu ya. Oke, dulur Rebung, malam hari ini kita kehadiran Cak Abdul Wahid Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Jombang gitu ya. Oke. Kita mau tanya-tanya macam-macam, tapi sebelum kita tanya, nah ini ada pendahuluan. Sakjane Cak Wahid, sebenarnya masih banyak masyarakat yang awam tentang Apetnas ini. Iya. Nah, mungkin Cak Wahid butuh cerita dulu untuk mendahului agar audiens kita bisa paham. Dan nanti untuk apa kita harus berdiskusi tentang Cak Wahid. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam ya, ini kesempatan yang baik kita bisa diskusi tentang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Apeknas yang ada di Jombang. Apeknas ini adalah sebagai wadah organisasi BPD. Ya, sejak 2020 itu sudah beberapa BPD pertemuan, akhirnya menggodok beberapa pertemuan, akhirnya saya ditunjuk menjadi orang pertama menjadi ketua. Ketua pertama di Jombang? Iya, pertama di Jombang. Dan juga deklarator, seperti itu. Ya, akhirnya pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2021 ya. 2020. 2 ya, tahun yang lalu ya. Yang tahun lalu itu kita sudah deklarasi. Ya, seperti itu. Iya, awal-awal itu sudah kita deklarasi di Pendopo. Menghadirkan 1000 BPD yang hadir pada kala itu. 1000 anggota BPD sak Jombang. Okay. Keterwakilan. Keterwakilan, nggak semuanya. Keterwakilan yang itu menghadirkan itu, akhirnya kita bersama-sama, saya titip kepada Ibu Bupati dan DPMD dan juga Bapak Camat untuk membantu pembentukan PAC pengurus anak cabang Apetnas tiap kecamatan. Karena tingkat bawah itu PAC. Iya, PAC Apetnas. Paling bawah lagi BPD. Oh, berarti BPD, PAC, DPC gitu ya. Iya. Strukturnya dari DPP, Apeknas, DPD Apetnas, langsung DPC Apeknas, PAC. Paling bawah sendiri BPD. Nah, proses itu akhirnya terbentuk untuk menampung aspirasi BPD. Ya, karena BPD dianggap itu penjelasan dari beberapa orang menganggap BPD itu sebagai badan pelengkap desa. Ngelengkapi stempel, di stempelnya malam-malam datang besok mau dilaporkan tanpa ngecek itu anggaran bagaimana, tidak tahu. Iya. Nah, itu makanya kita cerdaskan dengan adanya Apeknas itu. Kita melakukan kajian-kajian hukum, peraturan perundang-undangan ya tentang kewenangan ini BPD, bagaimana amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa. Itu ada kewenangan pemerintah desa dan juga ada kewenangan BPD. Nah, pemerintah desa itu ada kepala desa dan juga ada perangkat ya yang membantu BPD. Itu lembaga setingkat
BPD dan kepala desa itu mitra kerja. dan di satu sisi dia pengawas dan juga mitra dalam undang-undang itu. Seperti itu. Makanya Apeknas itu mengayomi itu. Apeknas itu bergerak terutama bagaimana menyinkronkan antara kepala desa dan BPD ini sinkron dengan membantu pemerintahan desa yang bersih, ya clean government. Gitu. Pemerintahan yang bersih. Yang kedua pembangunan tepat sasaran, pengawasan kita, anggaran tidak terjadi penyelewengan atau apapun. Itu yang kita harapkan. Seperti itu. Makanya peran Apeknas itu bagaimana anggota BPD-nya Jombang itu yang tergabung pada Apeknas itu semangat untuk mengkaji perundang-undangan yang ada. Seperti itu. Kemarin kita sudah melantik, sudah lengkap ini, kemarin sudah sininya 2021 harus selesai. Molor. Itu akhirnya molor. Kita adakan kemarin terakhir di Mareng di 21 kecamatan. Lengkap. Sudah deklarasi, sudah kita SK-kan semuanya. Itu langsung kita ngadakan HUT kemarin tanggal 22 tahun 2000 bulan 2 tahun 2022 kita HUT Istiqosahan itu di Mojonapit. Langsung kemarin kita itu juga di Rakerkap, rapat kerja kabupaten DPC Apeknas Jombang. Nah, itu menyikapi laporan-laporan PAC. PAC itu punya jajaran ke bawah BPD, ada beberapa desa yang berundang-undang PAC itu supaya mengadakan musyawarah yang akan dibawa pada Rakerkap, menyampaikan pandangan permasalahan yang ada di desa ini yang penting. Seperti itu. Nah, inilah bagaimana kita mensinergikan program pemerintah desa dengan BPD. BPD sebagai badan pengawas menyetujui RAPBDes, ya, program-program yang lain dan terutama bantuan-bantuan cair, ya apapun itu muaranya BPD juga ikut tanda tangan. Kalau salah dikit tanda tangan, konsekuensi hukumnya dia akan juga terkena terkait tanggung jawab awalnya itu. Makanya Apeknas itu terus bagaimana mengadakan pelatihan kapasitas BPD. Bagaimana undang-undang itu amanah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Badan Pemusatan Desa pasal 55 mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Perdes itu antara kepala desa dan BPD. Itu. Yang kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Itu. Artinya Apeknas ini punya tanggung jawab untuk minter ke BPD itu ya? Iya, organisasi untuk minter ke BPD. Biar tidak sekedar jadi badan pelengkap desa. Ya. Atau disebut ada yang mengatakan badan pengerusuk desa. Pengerusuk? Iya, ngerusoni. Takutan yang ngerusoni digolek-goleki permasalahan. Nah, artinya BPD sudah memahami. Ya, ini bagaimana itu. Ini sebagai wadahnya. Oke. Tapi kalau masuk ke internal nggak bisa, itu BPD-nya yang tetap yang masuk. Yeah. Tapi yang mencerdaskan untuk memahami tugas dan fungsi BPD adalah Apeknas. Artinya nanti Apeknas punya tanggung jawab untuk membangun capacity building anggota BPD juga. Iya, stakeholder-nya harus mampu. Iya. Gitu. Kita harapkan itu peran-perannya. Dan aman mulainya dari regulasi, dari Iya, peraturan itu ya, dari peraturan undang-undang. itu, iya. Okay. Makanya kemarin itu yang rame 2022 ini BPD boikot tidak menandatangani RAPBDes sekabupaten Jombang. Bingung DPMD, ada LSM, ada media ngontak. Saya sering ngontak, bagaimana tidak mau kudeta BPD Jombang, tidak mau tanda tangan. Saya terbitkan surat itu memang lewat PDF itu, lewat jalur medsos. Namanya jalur cepat medsos, tek kirim langsung menyebar. Karena itu ada grup ketua-ketua itu saya sampaikan itu. Lah penolakan RAB itu sebabnya apa, Cak Wahid? Karena Perbub itu ada edaran dari DPMD itu bahwa harus mengacu kepada Perbub yang di tahun 2020 tentang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Oke. Itu berarti untuk tahun 2021. Oke. Nah, kemarin 2022 kepengin ngacunya pada itu ya enggak bisa toh. Yang namanya anggaran itu kan berlaku 1 tahun. Setahun sekali ya, betul. Harus berubah toh. Apakah itu ada penyusutan atau ada kenaikan, betul, itu kami tolak. Konsekuensinya bukan melawan pemerintah, tapi kita tolak. Landasan hukum apa? Kita pola berpikir. Kok mengacu yang lama?
Siapa tahu ada perubahan, ada tatanan itu. Makanya lamanya itu bukan kita menolak BPD tidak mau menandatangani itu, karena produk perundang-undangan yang di kabupaten itu Ya, belum bisa diterima oleh pemerintah desa. Karena ada yang itu. Karena bagaimanapun mungkin apapun yang terjadi di desa itu BPD ikut bertanggung jawab itu Mas. Iya, bertanggung jawab gitu loh. Dalam membuat regulasi, Ya. proses perundang-undangan dan membuat peraturan itu. Ya. Ini Cak, kalau kemarin habis Rakerkap toh. Iya. Nah, mungkin bisa cerita dulu hasil Rakerkapnya atau program kerjanya atau visi misi kedepannya Apetnas Jombang itu mau ngapain itu Mas? Hasil Rakerkap kemarin, hasil rekomendasi dari 21 PAC di Kabupaten Jombang, Iya. 21 kecamatan. Itu yang pertama masalah menyikapi tunjangan kedudukan belum merata. Tunjangan kedudukan BPD. Oke. Seharusnya ketua BPD itu dapat 250 ya. Langsung wakil ketua dan sekretaris dapat 225 ya. Langsung anggota 200. Itu ada peraturan nih? Ada peraturannya Di undang-undang. Oh, di Perbu. Iya, di Perbu. Itu aturannya seperti itu. Nah, itu mengacu pada aturan itu. Itu banyak yang tidak merata. Yang BPD-nya kritis, mengkritisi Bani memberikan masukan pada pemerintah desa baru bisa diakomodir dalam RAPBD. Nek ora tekon, Nek BPD ini diam, kadang terjadi gesekan rame, kadang itu ya BPD cuma dikasih. Kemarin ada yang di Bareng Mundu Sewu itu, desa Mundu Sewu itu cuma BPD-nya dapat, ketuanya dapat 70-an kurang, 70.000. Sekarang gabung, sekarang menjadi kritis. Oh iya. Setelah ada pelantikan, informasi dapat diakses. Iya, artinya Apetnas juga punya tanggung jawab mengadvokasi anggota BPD untuk terima haknya secara normatif itu ya. Iya. Oke. Dan juga kemarin juga ada laporan juga dari PAC Mojo Agung, kita saya sebut dari desanya. Tunjangan BPD tahun 2022 tidak 2021 tidak dikasihkan. Iya. Mau kami pidanakan. Tak serahkan pada ketua PAC, mantan polisi juga ketua PAC-nya Mojo Agung. Kalau ini selesaikan, kalau tidak selesaikan kita siap untuk melakukan advokasi. Proses hukum akan berjalan. Penggelapan dana BPD, tunjangan BPD. Akhirnya kemarin langsung diserahkan pada teman-teman. Artinya sebenarnya ini masalahnya di mana tuh Cak Wahid? Ada apa? Hal-hal yang tidak dibuka secara transparan di desa ini masalahnya di mana? Ya masalah penggunaan anggaran, ketakutan terlalu transparan, BPD paham, ketakutan. Saya kira kalau clean government, kalau pemerintahan yang bersih tidak perlu ketakutan lah membangun pemerintahan yang bersih. Bagaimana sifat transparansi kepada masyarakat, tahu semuanya anggaran, seperti itu, tidak perlu takut saya kira. Tapi kalau kepingin mendapatkan hasil, maksudnya mendapatkan hasil maksudnya? Hasil kelebihan dari proyek-proyek yang ada di desa, miliaran itu masuk desa itu. Susuan ya? Susuan. itu ketahuan ya, itu yang kebingungan itu. Jadi kepala desa dan perangkatnya kan sudah dapat Siltap kesejahteraan yang cukup saja ya? Iya, cukup, tunjangan cukup. Kok masih pengen golek itu? Iya, aslinya bengkok sudah cukup, tidak tahu, kepingin tambahan balik. Tambahannya seperti itu. Akhirnya tambahan itu ketakutan lah, sebuah transparansi itu. Tapi kalau mau dicek benar, banyak temuan-temuan. Lah, Cak Wahid, saya tuh baru tahu ternyata sekarang BPD itu kan singkatannya Badan Permusyawaratan Desa. Iya. Kalau dulu kan kalau nggak salah kan Badan Perwakilan Desa. Iya. Itu bedanya nggak tuh, Cak? Kalau Badan Perwakilan Desa dulu perundangan yang lama itu bisa impeachment, bisa menjatuhkan kepala desa. Oh. Langsung kepala desa asosiasi itu demo ke Jakarta pada waktu untuk merubah tatanan perundang-undangan, kewenangannya BPD dipangkas, jangan Badan Perwakilan. Kalau perwakilan kewenangannya bisa impeachment kepala desa wis entek akeh masa di lengserno BPD Bondo SKCK dan Puskesmas sudah cukup. Nah ini yang jadi ini. Oh berarti udah ada yang baru tuh menyebut Badan Permusyawaratan Desa. Ya itu agak mengurangi kewenangan BPD itu loh. Kewenangan gitu kadang BPD sering ditinggal dalam perumusan perbub.
perumusan Perdes. peraturan desa. Tapi ya. tetap saja kan gini toh Cak Wahid. Bagaimanapun meskipun namanya sudah berbadan permusyawaratan, BPD masih punya hak atau tanggung jawab untuk ikut mempertanggungjawabkan program desa toh jadi. Ya itu tetap sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu kewenangannya, Iya. yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Itu rancangan harus dibahas itu. Nek BPD tidak menyetujui berarti rancangannya tidak sah. Iya, tidak sah, tidak boleh diinput dan siskudes gitu loh. Oh. Nah, kemarin kita rame juga pernah itu rame, saya ada DPMD, ada camat, saya jelaskan itu. Atau kalau ini teruskan kami tidak tanda tangan, apakah ini nggak perbuatan melawan hukum, itu amanah undang-undang, Ya, harus ya. disahkan itu. Iya. Seperti itu, kita sama-sama. Hak dan kewajiban itu harus menjadi pertimbangan. Betul. BPD itu punya hak dan juga kewajiban untuk Kewajiban. mengawasi Iya. mitra kerja gitu loh. Hak itu tunjangannya berikan, itu bukan honor itu. Tunjangan. BPD itu nerima tunjangan tidak ada honornya. Iya. Nek Gitu. honor masih gede ya. Benar gede, beda. BPD 200.000 sebulan Iya, ya. 250 sebulan. Sebulan. Nah, Yo, entek nggo pulsa karo bensin kayak pulsa ya. bensin. Iya. Sekarang ada BPJS tenaga kerja itu rame lagi sekarang. BOP teman-teman banyak dikurangi, itu kemarin banyak laporan di Rakerkap itu masalah BPJS tenaga kerja BPD itu yang jadi gesekan antara BPD dan kepala desa. Maksudnya Kepala desa, pemerintah desa kepingin BPJS tenaga kerja itu diambilkan dari operasional BPD. BPD itu seharusnya itu kan ada pertemuan rapat-rapat. berarti Itu ada kan dana iya, ada operasional. fasilitas operasional. Membuat SPJ operasional itu BPD juga punya hak. Serap aspirasi Ke menampung masyarakat. warga, Iya. undang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, diundang untuk menyampaikan keinginannya, baru disampaikan kepada pemerintah desa, kepala desa yang itu kita serahkan itu hasil. Itu harusnya ada. Ya, rapat internal kan harus ada menggodok permasalahan di desa itu kan. Gitu. Harus ada punya anggaran. Kadang itu tidak ada anggaran, banyak dikasih. Bicara menjalankan fungsi BPD. Nek ora ana duwite. Kalau anggaran. Wong tengok-tengok tok tuku rokok ya bayar. Iya, Gas gratis. betul. Terus menarik Cak Wahid. Artinya kan gini, pandangan orang kepada Apetnas dan BPD ini kan harusnya dirubah kan. Iya. Bahwa BPD itu bukan sparring partner pemerintah desa, tapi Bukan. dia mitra kerja itu ya. Iya, Mitra kerja pemerintah desa. Itu. Iya. Mitra kerja pemerintah desa. Jadi tidak ada paham yang harus dianggap meden-meden itu enggak ya. Iya. Tapi kalau ada oknum enggak ya, oknum kepala desa, ada oknum tanda petik, tidak saya sebut desa mana. Ada faktor ketakutan, membuat move, Pak BPD itu ngurusoni, ngecek masalah RAPBDes, minta masalah proyek-proyek pembangunan, ngecek dak kepengen ngurusoni. Nah ini yang jadi masalah, kami melakukan pembelaan itu gitu. Banyak ada yang juga laporan teman-teman BPD, dak kepengen ngurusoni Pak Ketua gini, mengganggu stabilitas. Makanya itu tidak mengganggu, tidak menghalangi, mengingatkan ini kok semennya tidak cocok ya, semen Gresik kok jadi semen Bosowa tapi kualitasnya kok rendah. Iya, Itu iya. BPD wajib mengingatkan. Tapi kalau audit bukan kewenangan kita, inspektorat Iya. dan BPK. Karena dari awal di perencanaan BPD ikut tanda tangan. Tanda tangan. Ya. Artinya Ya. kalau ada yang salah dia Tanggung tanggung jawab itu ya. Tanggung jawab. Oh iya. Kalau itu ada marah penyelewengan, BPD pasti dipanggil. Untuk jadi saksi. Dan saksi loh, sampai tanda tangan tidak tahu apa-apa, SPJ-nya ditandatangani itu. Siapa yang tanggung jawab? Dapat 2.500.000 atau 250 juta, bebannya sama dengan yang nerima Iya, tanggung renteng masalahnya. fee-nya itu loh. Artinya gini, kalau misalnya ada desa atau pemerintah daerah yang merasa BPD ikut ngerecoki urusan desa, mesti ada yang nggak beres ya saya. Iya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang BPD berhak satu mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintahan desa. Iya. Itu berhak. Ya, pasal 61 Undang-Undang itu Nomor 6 Tahun 2014. Yang kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat dan lainnya.
ini berhak menyatakan pendapat. Tapi kalau sudah ada yang sudah menyatakan pendapat, anggapnya ngerusoni pemerintah desa. Nah ini yang jadi masalahnya. Apalagi ada yang BPD dulu lawan politiknya, dukung calon yang nggak jadi, kok tambah panas lagi. Karena ini rivalnya. BPD ngepro ini tidak jadi, yang jadi lawannya. Ini menjadi kayak oposisi. Tapi kita mensinergikan, menyelesaikan. Kalau sudah itu BPD seharusnya tidak boleh ngepro. Secara lembaga itu tidak boleh. Di tengah dia melahirkan, mengeskakan panitia pilkades, ingin gaya anak itu dipantau. Nanti laporannya kepada BPD. Sampai jangan netral, jangan tidak netral, harus berpihak, harus objektif. Saya sampaikan gitu kepada teman-teman. Yang masalah KDAW kemarin ada itu yang melaksanakan KDAW itu kan kewenangan BPD malah banyak malah. Ya, kepala desa antar waktu. Itu membentuk panitia pemilihan. BPD mengeskakan. Ya, menentukan voter yang ada jak musyawarah, ada tokoh agama, tokoh adat, tokoh kesenian macam-macam ada keterangan disabilitas itu punya hak. Ya. Itu diundang keterwakilan itu akan menjadi voter penentu untuk menentukan KDAW itu nanti. Kepala desa yang meninggal masa jabatannya lebih dari 6 bulan. Masih 1 tahun itu bisa KDAW. Karena PJ itu waktu harusnya 6 bulan melaksanakan itu. Kalau lebih dari setahun lebih otomatis harus definitif ya KDAW prosesnya gitu loh. Oh, itu bukan dari DPMD ya yang KDAW. PJ-nya itu. Oh, PJ-nya ditentukan oleh pemerintah kabupaten, menunjuk siapa dari kecamatan menjadi PJ kepala desa. Tapi itu untuk menggantarkan pemilihan KDAW. Menyiapkan dana atas koordinasi dengan BPD untuk menganggarkan di RAPBDes. Dengan 20 juta untuk menganggarkan untuk pelaksanaan itu. Nah, itu nanti voter-voternya siapa yang diundang untuk panitia dan siapa yang diundang untuk memusyawarahkan siapa yang menjadi KDAW. Seperti itu yang di Padirejo kemarin ya panas. Orang lokal ada, yang kedua itu dari Mojoagung, satunya dari desa mana itu yang satunya itu. Akhirnya yang menang dari orang lokal. Berarti sebenarnya tugas tanggung jawab BPD itu tidak lebih ringan daripada tugas seorang kepala desa ya saya? Iya. Meskipun hasilnya berat. Tapi kadang nganggapnya pemerintah desa dalam oknum tertentu dalam tanda petik ya ketakutan dengan BPD kalau mengetahui tentang seluk-beluk tentang sistem keuangan, pengelolaan keuangan itu ketakutan, padahal terbongkar seperti itu. Loh, tapi bukannya sekarang sistem keuangan desa itu kan ada aplikasinya toh, Cak? Ada di Skudes itu. Iya, Skudes itu. Iya. Nah, terus ini peran BPD-nya di mana sampai jadi Skudes itu? Menyusun RAPBDes-nya. Oh, berarti RAPBD disusun bersama, seharusnya bersama-sama. Tapi kadang forumnya apa? Musyawarah desa. Iya, musyawarah desa. Membuat terutama ada Musdes dulu. Musdes, terus Musdes yang dipimpin itu ya benar-benar nanti untuk masukkan dalam RAPBD. Program-program pemerintah desa itu keinginan apa? Keinginan masyarakat apa baru disampaikan pada kepala desa untuk membuat draftnya. Oh, berarti yang ditolak Apetnas itu RAB sebelum masuk Siskudes. Iya, harusnya itu disahkan dulu, diperdeskan dulu. Jadi kesepakatan bersama mengenai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu antara pemerintah desa dan BPD. Baru bisa diinputkan dalam sistem itu. Yang terjadi banyak yang masuk sistem tanpa tanda tangan BPD. Nah, ini jadi mereka menyalahi undang-undang tuh, amanah undang-undang. Berarti sistemnya juga belum valid kan ya? Iya, itu seharusnya jadikan permasalahan harus diuji di peradilan. Iya, perbuatan melawan hukum. Ya harusnya kan Siskudes kan ada sistem screening yang memastikan bahwa ini udah ada tanda-tanda. Iya, ada legalitas. BPD harusnya kan gitu. Legalitas dulu disahkan dulu baru bisa diinput. Tapi tanpa ada itu ada yang bisa cair dulu-dulu itu. Makanya BPD ini teman-teman PAC kita dorong supaya menggerakkan teman-teman PAC bergerak komunikasi dengan Pak Camat, dengan pemerintahan kasih PMD supaya bisa ketemu dengan kepala desa disinkronkan. Gitu loh. Bagaimana untuk membangun desa supaya
program desa itu tepat sasaran dalam pengawasan BPD. Karena pengawasan di tingkat bawah ya BPD. Betul. Seperti itu. Itu yang kita harapkan. Artinya misalnya sistem keuangan desa yang di aplikasi itu ada menu persetujuan BPD lebih asik lagi jana ya. Iya, seharusnya bisa itu BPD bisa buka langsung itu. Yang kadang itu masukkan cuma adminnya dari desa. Iya. Minimal nek ora iso ngowahi iso mantau gitu ya. Iya. Adminnya dari yang ditunjuk oleh kepala desa itu siapa yang jadikan admin yang masuk bisa itu enggak BPD bisa masuk. Tapi ada permasalahan kan seharusnya BPD harus tahu toh. Betul. RAPBD karena bilang tanda tangan toh ketua iya. BPD menyetujui rancangan itu. Ini adalah bagaimana teman-teman BPD itu bisa mengawal itu, pengawasan. Nah, audit bukan kewenangan lah. Oke, dulur, untuk Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Perangkat Desa ini Cak Wahid sudah menghentikan panjang lebar bahwa BPD dan Apetnas tidak untuk musuh pemerintah desa gitu ya. Tapi untuk membantu pemerintah desa mewujudkan pemerintah desa yang bersih, transparan, sesuai program kerja dan untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu loh. Apa? Garis di underline, bold, italic gitu ya. Jadi memang gitu Cak Wahid. Moga-moga channelnya Rebung ini bisa jadi forum untuk mengedukasi masyarakat agar lebih paham bahwa di sebuah pemerintahan desa itu ada yang namanya BPD yang sekarang sudah berasosiasi di Apetnas Kabupaten Jombang yang punya tanggung jawab besar untuk membuat anggota BPD itu lebih cerdas, lebih pinter melek hukum gitu ya. Gitu ya. Oke, Cak Wahid, ke depan atau kita kalau flashback ke belakang, kira-kira desa yang masih punya potensi tanda kutip takut karena BPD itu masih banyak atau di Jombang ini? Kalau kita ini terjadi gesekan teman-teman itu banyakkan mayoritas itu masih 70%-an. Gesekan antara kepala desa dan BPD. Apalagi BPD punya akses sekarang ini. Semakin dia itu semakin berani mengawasi. Karena ada tahu tugas dan tanggung jawab. Tugas pokok. Tupoksinya tahu. Tugas pokok dan posisinya BPD sudah tahu. Tambah semangat gitu ya. Tambah semangat, dia akan menanyakan ini, menanyakan itu kalang kabut dalam tanda petik oknum-oknum tertentu gitu loh. 304 desa, 70% gesekan, 30% aman karena sama-sama kepala desa dan BPD ini cerdas. Kompak. Ini dia gak berani macam-macam. Keturutannya mau apa toh BPD. Tunjangan BPD ini, BOP-nya ini. Oh iya wes enggak apa-apa, di ACC. Karena pengguna anggaran itu bukan BPD, kepala desa. BPD cuma mengajukan anggaran diverifikasi oleh kepala desa, oleh sekdes. Nah, harus diverifikasi baru nanti cair adalah kepala desa baru diserahkan kepada BPD. Gitu. Ya, meskipun BPD menggunakan anggaran juga ada SPJ-nya atau sana? Iya, SPJ tetap aturannya. Tak kira langsung bebas. Bebas. Tapi ada yang tertentu BPD SPJ-nya dibuatkan. Makanya saya tekan pada teman-teman BPD itu punya kewenangan itu. Jangan BPD itu SPJ-nya dititipkan oleh pemerintah desa. Dengkuli mah repot ya. Kok gak pinter-pinter Saatnya BPD membuat laporan sendiri, SPJ sendiri, penggunaan supaya data-data yang ada supaya dengan RAP yang diajukan itu yang masuk RAPBD sinkron itu ya. Iya, sinkron. Ya 30%-an lah yang sinkron dengan jalan dengan kepala desa itu. Yang lainnya gini gesekan. Terus rencananya 70% selesai kapan Cak Wahid? Ini rencana. Tadi kemarin kita merekomendasikan ketemu dengan DPMD di Rakerkap itu. Ada DPMD kan, leader DPMD. Leading sektornya itu kan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu kan kemarin Pak Solahuddin menyampaikan akan nanti disinkronkan. Antara ketua BPD langsung kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa dipertemukan dalam satu meja untuk membahas tentang RAPBD disamakan. Tapi yang PAD-nya besar, dia akan mendapat tunjangan besar. Seperti yang di itu BOP-nya sampai 12 juta itu. Yang banjir kemarin Plosok apa itu? Desa nanti Cak. Pelosok Rejo Agung itu CSR-nya besar itu.
Oh berarti kalau APBDes-nya gede, Tunjangannya besar. tunjangan untuk Operasionalnya besar. BPD-nya? Tunjangan kedudukan ya, tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja besar. Tergantung PADes. Prosentase nih. Iya. Tergantung PADes. PADes semakin besar. Jadi dia kalau punya bumdesnya semakin besar, otomatis daya ngonan itu operasional BPD semakin besar. Oke. Kalau Artinya PADes kecil ya pengaruh kecil. iya. Artinya kalau BPD bisa membantu pemerintahan desa mengelola PAD-nya Iya. semakin gede, kesejahteraan juga semakin gede. Ya? Iya, besar ke desa dan juga ke masyarakat, pada umum masyarakat Iya, itu iya. program ke masyarakat dan operasional dengan ini untuk Iya. biaya operasional. Tetapi bagaimanapun penggunaannya tetap pemerintah Iya. desa. Tuh, Lur. Jadi HPBD, BPD itu membantu desa itu untuk membangun kesejahteraan masyarakat, tidak untuk ngurus duit desa gitu ya. Intinya